Go. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MKLI) akan mensosialisasikan kepercayaan atau agama leluhur, dengan melakukan koordinasi pada MLKI di berbagai daerah. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas MLKI yang diselenggarakan di Hotel Grand Cemara Jakarta, pada Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Kita akan mengadakan koordinasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) yang ada di provinsi, kabupaten dan kota dan seluruh Indonesia, ujar Ketua Presidium MLKI, Naen Suryono. Sosialisasi dilakukan kepada daerah melalui pemerintah kabupaten, kota dan juga pada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, agar dikenal oleh masyarakat, oleh pemerintah dan tentunya tokoh agama, sambungnya. Oleh karenanya, Naen Suryono menambahkan, perlu adanya program kerja yang disusun secara sistematis. Tujuan Rakernas ini adalah mengevaluasi program kerja kita. Selain itu kita juga akan membahas tentang struktur organisasi MLKI, katanya. Rakernas juga dilakukan dalam momentum Sumpah Pemuda, oleh karenanya MLKI memberikan ungkapan kasih, ungkapan sayang kepada masyarakat di sekitar setempat acara Rakernas dengan membagi-bagikan bunga mawar sebagai rasa simpati dan rasa kebersamaan di dalam menjalankan kehidupan. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MLKI dalam rangka merayakan Hari Sumpah Pemuda. Semoga MLKI semakin jaya ke depannya. Terima kasih, ujar Syahrir Harhet dari Kejaksaan Agung Kasubdit Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan. Di tempat lain, Rikel Sirait, salah satu dari penghayat kepercayaan Parmalim, mengapresiasi adanya organisasi MLKI sehingga segala hak dan kewajiban sebagai umat beragama bisa memiliki kebebasan dan pemerintah juga sudah memberikan kepedulian kepada seluruh umat penghayat kepercayaan. Saya berharap kedepannya MLKI ini semakin besar dan berkembang di setiap provinsi, kota, kabupaten, ungkapnya. Rikel Sirait mengabarkan dari Jakarta. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya membacakan doa menurut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagi pemeluk agama lain, dipersilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kami berterima kasih kepadamu bahwa kami diberi hidup dan penghidupan untuk melaksanakan petunjuk dan kuasanya sebagai makhlukmu di dunia ini. Kuasanya sebagai manusianya dalam hidup kami untuk tetap teguh mencintai bangsa, bahasa, dan budaya yang maha suci. Tuntunlah kami kepada kebenaran dan keadilan. Jauhkanlah kami dari keburukan dan ketidakadilan. Kami percaya bahwa pelantikan TNI Polri dan ASN yang sudah bisa dilaksanakan di negeri ini sebagai syarat-syarat untuk menerima TNI Polri dan ASN, termasuk kami kemarin disumpah sebagai Dewan Kehormatan Organisasi menggunakan penghayat kepercayaan. Terus selanjutnya kita juga akan membicarakan tentang SOP maupun petunjuk teknis. Bagaimana seorang yang akan mengadvokasi kadang-kadang kita yang pernah atau yang menghadapi permasalahan-permasalahan di daerahnya masing-masing. Dilaksanakan mulai hari ini sampai besok. Besok jam 5 sore kita akan check out. Dan yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, mohon Mas Eko jangan ada gangguan lagi.
Ini adalah permintaan dari Direktur KMA tentang sketsa bangunan MLKI yang akan direncanakan akan dibangun di IKN di Kalimantan Timur. Dan dalam waktu dekat kami akan diundang di Kalimantan Timur, akan ditunjukkan oleh gubernurnya. Itu loh punyanya MLKI. Karena di sana sudah ada rencana, sudah diblok 6 agama. Mohon izin melaporkan sekalian, Pak Kemen juga yang ada di sini. Semua yang ada di sini dan tentu salam sehat untuk kita semua. Nah, saya kemarin tanya sama Mas Direktur apa yang harus saya sampaikan. Maksudnya apa? Ya. Dan saya bersyukur dan tentu terima kasih mari kita sama-sama sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kita semua, memberikan kesempatan untuk bersama-sama ada di sini untuk memikirkan masa depan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan kita cintai ini. Keliru itu di Kepulauan Talaut. Dari perjalanan dari Manado, dari Jakarta jam 2, saya pesawat batik sampai di baru 1 bulan saya lapor ke Jamintel. Apa yang kamu tahu tentang aliran kepercayaan? Yang saya tahu Pak, falsafahnya aliran kepercayaan. Kemudian saya terus terang menyampaikan permohonan maaf. Seyogianya yang hadir adalah Pak Jamintel. Tapi beliau kemarin disposisi beliau sama dengan Pak Sekjen PGI. IKN, ya, bakal IKN, bakal Nusantara. Dan kami diminta oleh Pak Menko secara khusus untuk melakukan kajian. Kenapa kami diminta untuk melakukan kajian tersebut? Ada beberapa, ini masih kami finalisasi, ya, belum kami sampaikan ke masyarakat luas. Jadi kami akan sampaikan ke Pak Menko terlebih dahulu. Nanti dari Pak Menko Sasono Adiroso. Ini akan, saya rasa itu nanti bisa disampaikan dalam kami masuk ke dalam satu laporan kami kepada Pak Menko. Karena bicara tentang kebudayaan, bicara tentang sosial, ini tidak hanya mengenai aspek-aspek adat. Baik, selanjutnya kepada keberadaan rohani kepercayaan. Terima kasih Pak Jaya. Pada hari ini dikunjungi oleh para tokoh dan para pejabat yang yang mungkin dulu di awal-awal ya kita sebagai penghayat itu rasanya mau bertemu pejabat juga susah sekali gitu ya. Dan sekarang itu semua sudah terbuka. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penghargaan kepada para tokoh yang telah berjasa terhadap eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya kira sangat luar biasa ketika 2 tahun kegiatan kita vakum karena ada pandemi COVID, maka ini menjadi momentum yang sangat penting dan sangat berharga bagaimana mengevaluasi kerja-kerja MLKI selama beberapa tahun yang lalu dan kemudian akan membuat program yang mampu memberikan dampak optimal bagi perkembangan organisasi dan kemajuan organisasi penghayat kepercayaan ke depan. Jadi Puan Hayati merupakan organisasi sayap yang otonom yang lahir dari organisasi induk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi payung nasional bagi seluruh perempuan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi kami memang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri, tetapi secara struktural kami masih ex officio karena Departemen Perempuan ada di dalam MLKI yang juga merupakan bagian dari Puan Hayati. Saya kira MLKI merupakan payung bersama bagi seluruh penghayat kepercayaan, baik yang berorganisasi maupun yang tidak berorganisasi, yang mempunyai manfaat dan dampak. Satu adalah membangun kerjasama antar organisasi di antara penghayat kepercayaan, yang kemudian yang kedua adalah perjuangan
perjuangan bersama dalam meningkatkan eksistensi dan kapasitas penghayat kepercayaan serta perjuangan tentang hak-hak publik. Yang ketiga, tentu saja kita membangun sinergi bersama-sama dengan lembaga negara dan saling menguatkan untuk kemajuan dan perkembangan baik secara komunitas organisasi maupun secara organisasi nasional. Kesempatan ini saya sangat berharap dari Kejaksaan Agung, Kasubdit Pengawasan Pilihan Kepercayaan dan Pilihan Keagamaan, setelah mengikuti pembukaan Rakernas, kami melihat bagaimana para penganut atau para penghayat kepercayaan bersatu padu melaksanakan Rakernas dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada dan membahas serta menetapkan langkah-langkah ke depan yang akan dilaksanakan. Dan kami dari Kejaksaan Agung menyambut baik dan menyambut positif dengan adanya Rakernas ini, Rakernas Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, yang dimana kami berharap bahwa MLKI dapat berpartner, dapat bersinergi dengan kejaksaan, khususnya di dalam menciptakan suasana kebangsaan, suasana bermasyarakat yang adil, damai, dan juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MLKI. Semoga MLKI semakin jaya ke depan. Terima kasih. Tujuan Rakernas ini adalah yang pertama, kita mengevaluasi program kerja kita tahun 2021-2022. Lalu yang kedua, kita akan mengadakan koordinasi dengan MLKI yang ada di provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, kita juga akan membahas tentang struktur organisasi MLKI, baik itu di pusat maupun di daerah. Dan yang keempat, kita akan mensosialisasikan MLKI. Sosialisasi MLKI kepada masyarakat tentunya dilakukan dengan satu, pembagian bunga yang sudah dilakukan oleh Gema Bakti, generasi muda penghayat kepercayaan di sekitar daerah Rakernas, di Jalan Cemara di Jakarta. Dan yang kedua, sosialisasi penghayat kepercayaan melalui MLKI akan dilakukan oleh DMP MLKI kepada daerah-daerah melalui kabupaten, kota, pemerintah, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dan tentunya di sini nanti MLKI akan dikenal oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan tentunya oleh tokoh agama. Dan peserta ini yang hadir dari Rakernas MLKI tahun 2022, 10 provinsi meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bali, dan juga Lampung. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, dengan Rakernas ini harapan dari MLKI, wadah tunggal penghayat kepercayaan yang dinaungi di MLKI akan melakukan lompatan-lompatan, terutama tentunya tentang eksistensi MLKI, agar semua masyarakat, negara, pejabat pemerintah di kabupaten, kota maupun provinsi akan tahu apa itu MLKI. Dan tentunya dengan adanya Rakernas ini, harapan kami outputnya adalah bahwa penghayat kepercayaan ke depan semakin semangat dan tentunya semakin jaya. Lalu output yang kedua, penghayat kepercayaan dalam menghadapi masa global, masa milenial, penghayat kepercayaan harus siap. Kita tidak boleh lengah dengan kemajuan zaman, dan tentunya penghayat kepercayaan melalui MLKI ini akan membawa organisasi tradisional kepada organisasi modern. Dan tentu saja MLKI mempunyai peran penting di dalam berbangsa dan bernegara, karena MLKI adalah bagian daripada warga negara. Tentunya itu yang perlu saya sampaikan, dan saya Nain Suryono, Ketua Panitia Rapat Kerja Nasional 2022, Ketua Presiden